Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Sakti, selamat pagi rekan-rekan residen semuanya. Pagi ini saya akan mempresentasikan camel reading berjudul Urothelial Tumors of the Upper Urinary Tract and Ureter. Next. Jadi kita mulai dari pembahasan karsinoma urothelial yang terjadi pada upper urinary tract dan ureter ini. Dia adalah salah satu tumor yang cukup sering. Ini jadi urothelial carcinoma ini bisa terjadi di buli, di ureter maupun di SPC. Dan ini adalah fourth most common tumor. Jadi tumor yang salah satu yang paling umum, yang paling banyak terjadi pada manusia ya. Menempati nomor keempat. Nah, dari empat yang empat terbesar ini 5 sampai 10%-nya ini terjadi pada upper urinary tract, yaitu di atas di atas buli, ureter hingga sistema kalsial sistem. Nah, ini terjadi insidennya paling banyak pada pasien atau pada individu yang berumur 70 sampai 90 tahun. Nah, dalam 1 tahun di negara-negara barat atau negara yang sudah maju, ini kasusnya terjadi pada 2 dari 100.000 inhabitants atau pada 2 dari 100.000 manusia. Dan untuk ini terjadi terjadi pada 40%, jadi hampir 50% dari semua renal tumor. Jadi keganasan atau tumor yang terjadi pada ginjal 40% ini adalah utuk atau urothelial carcinoma. Nah, ini sebanyak 5% utuk ini terjadi pada satu sisi saja, dan hanya 5% ini utuk ini terjadi pada dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Nah, untuk kejadian utuk dan bladder cancer terjadi di saat yang sama, itu terjadi pada sekitar 17% kasus. Dan utuk ini terjadi 2 kali lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Next. Oke, ini kita mulai dari basic histologinya. Dari kiri ini histologi buli. Jadi buli kan ada epitel, epitel transisional, dan ini lumen untuk menampung urinnya. Jadi apa yang spesial dari epitel transisional ini? Dia bisa ber- berubah bentuknya tergantung dari isi atau lumen dari urin sendiri. Nah, ini lumennya, ini transitional epithelium, dan lapisannya adalah lamina propria dan muscularis. Nah, ini kalau pada pada buli, maaf, ini kita nilai seberapa infiltratifnya sebuah tumor transisional ini atau urothelial ini menginvasi buli. Nah, ini kan untuk pembahasan pada TCC bully. Nah, ini transition epithelium ini dia kan tebal nih, terbanyak lapisan-lapisan selnya. Dia bisa berubah bentuk menjadi 2 lapis atau 3 lapis dan melebar, stretch gitu, tergantung dari lumennya, tergantung dari jumlah urin yang terdapat di dalamnya. Misalnya pada buli yang kosong mungkin lapisannya berlapis-lapis, tapi kalau pada buli yang penuh karena dia stretch dan jumlah selnya sama, dia akan menipis dan selnya akan berbaris lebih rapat. Next. Oke, untuk neoplasma pada upper genital sendiri, dia terjadi sekitar pada 90% urothelia carcinomanya. Jadi sisanya 10% itu adalah benign lesion atau non urothelial malignant lesion. Jadi yang dinamakan utuk atau upper urothelial urothelial carcinoma ini patologisnya sekitar 90%. Sisanya 10% benign lesion atau squamous cell carcinoma atau carcinoma. Nah, dari 90% ini 25%-nya ada beberapa varian yang bisa mikropapilari atau sarkomatoid. Nah, ini varian-varian dari urothelial cancer ini dikorelasikan dengan outcome atau progresif yang cukup kurang baik, atau survival rate yang kurang baik pada pasien. Ini contoh dari urothelial cancer ini ada dua jenis. Yang pertama papillary tumor atau tumor yang dapat terlihat pada tindakan urologi, atau flat tumor. Jadi dia hanya tidak tidak menonjol, tapi uh, mungkin tampak pada lapisan urothelial atau transitional cell. Next. Untuk faktor risiko dari upper urinary carcinoma sendiri, dia yang pertama yang uh, cukup berpengaruh adalah
herediter dari sindrom HNPCC atau Lynch syndrome atau hereditary non-polyposis colorectal carcinoma. Nah, untuk sendiri dari insidensinya 90 atau 80% ini terjadi sporadis, tapi ada 10 sampai 2% ini terjadi dari herediter atau dari pasien-pasien yang memiliki mismatch repair gain atau MMR pada DNA-nya pasien. Nah, selain HNPCC syndrome atau Leigh syndrome yang tadi kan sudah dibahas awalnya, pasien-pasien dengan utuk ini terjadi pada umur 70 sampai 90 tahun, tapi pasien-pasien dengan Leigh syndrome atau HNPCC ini mean age-nya mana pasien-pasien terkena utuk ini sekitar 55 tahun, jadi lebih muda. Jadi itu lebih kita sebagai klinisi mungkin lebih aware untuk pasien-pasien yang lebih muda di bawah 60 tahun tapi sudah utuh, mungkin pasien memiliki kelainan pada DNA atau repair gene pasien. Selain itu, faktor-faktor environmental atau lingkungan yang mempengaruhi pasien lebih berisiko untuk terjadi utuk adalah tobacco exposure atau merokok sebagai pasif atau aktif merokok, inflamasi kronis atau infeksi mungkin dari adanya batu atau kausa lain, dan juga arsenik pada minuman yang diminum sehari-hari. Artesian well ini dalam Campbell dibahas sebagai sumber air yang digali atau bisa keluar dari tanah tanpa adanya pompa air. Yaitu kemarin waktu di Campbell ini dibahas terjadi pada pasien-pasien di sekitar negara Taiwan. Oke, next. Oke, ini untuk sebagai klinisi kita men-screening pasien-pasien yang dengan utuk ini terdiagnosis baik dari imaging maupun dari uh, neurologi. Bisa kita lihat dari umurnya, kita bagi menjadi sporadik atau hereditary. Jadi pasien-pasien yang memiliki resiko pada keluarganya atau keturunannya untuk terjadi HNPCC spectrum cancer atau Lynch syndrome yang beresiko lebih tinggi dibanding populasi umum, seperti pasien-pasien seperti tumor-tumor kolorektal, endometrial, varian dan lain-lain. Ini pasien-pasien lebih prone atau lebih beresiko untuk terjadinya tumor dengan kelainan gen pada keluarga pasien tersebut. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, apakah pasien umurnya kurang dari 60 tahun? Yang kedua, apakah pasien memiliki riwayat cancer yang dalam spektrum HNPCC atau Lynch syndrome seperti kolorektal, endometrial, ovarian, atau kanker lambung atau dan lain-lain? Atau pada keluarga apakah ada yang mengalami kanker-kanker tersebut? Nah, ini juga berarti beresiko pasien tersebut memiliki resiko terjadinya hereditary utuk karena uh, kelainan dari gen MMR tadi pada pasien. Next. Nah, untuk diagnosis sendiri sebagai klinisi kita yang paling mudah kita tanyakan yang pertama keluhan-keluhan pasien. Simptom-simptom yang paling umum adalah hematuri, disuria, dan flank pain. Hematuri ini bisa terjadi pada 56 sampai 98% pasien mengalami kencingnya berwarna merah, nyeri pinggang sebanyak 20 sampai 30%, lalu mass atau benjolan yang teraba pada flank sekitar 10%, dan nyeri yang dirasakan karakteristiknya biasanya berupa nyeri tumpul dan gradual. Jadi sakitnya tidak tiba-tiba namun progresif karena terjadi obstruksi padan hidronephrosis pada ginjal pasien yang terkena atau terpengaruh dengan tumor. Untuk pasien-pasien asymptomatik bisa terjadi pada sekitar 15%, dan pada kasus-kasus yang sudah lanjut atau advance biasanya bisa beberapa gejala yang terjadi pada pasien seperti mass atau benjolan pada flank, abdominal, penurunan berat badan, anoreksi, dan nyeri pada tulang. Dia biasanya lebih menunjukkan prognosis yang kurang baik. Sekitar 50 sampai 70% dari utuk ini adalah low grade atau stage yang rendah. Jadi sisanya uh, prognosis yang kurang baik dan disease atau penyakit yang sudah lanjut. Untuk pemeriksaan endoskopi untuk mendeteksi utuk ini bisa dilakukan di bisa dari lower tract maupun upper tract. Kalau dari lower tract ini bisa dengan sitoskopi
kita lihat dari buli maupun di muara ureter ini, kalau dalam foto ini muara ureternya ini, dan ini tumor papilarinya, dan semua pasien utuk harus dilakukan sistoskopi untuk melihat apakah ada concomitant bladder cancer atau tumor buli yang terjadi pada waktu yang sama. Nah, apalagi kalau misalnya pasien dengan histologi yang positif, ini perlu dilakukan upper tract endoskopi. Jadi kita lanjutkan ke upper tract ini. Yang paling standar ini adalah flexible ureteroskopi karena kita bisa melihat semua kaliks dari ureter bawah, kita WRS, lalu kita ganti sheet, mungkin bisa lihat masing-masing kaliksnya apakah ada massa pada kalisial system. Nah, ini adalah kalau bahasa dari Campbell ini adalah key approach to visualization dari from mass or tumor on the ureter, renal pelvis, and collecting system using flexible ureteroscope. Selain itu, biopsi juga bisa dilakukan secara endurologi menggunakan forceps, dan forceps ini meskipun dia sampelnya sedikit atau sampelnya kecil, dia mempunyai negative rate yang cukup rendah. Jadi cukup bagus untuk mengambil sampel atau penegakan diagnosis pada masa-masa di SPC atau di ureter. Lalu selain itu endoskopi pada upper tract ini juga bisa memfasilitasi pengambilan sampel in situ dari sitologi. Jadi kita ambil langsung dari tumor yang terlihat, dan tapi perlu dipertimbangkan ya karena pasien-pasien yang kita URS sebelum dilakukan tindakan RNU ini memiliki lebih tinggi recurrence pada intravesika. Jadi kemungkinan seedingnya cukup tinggi. Next. Lalu selanjutnya kita lakukan bisa dilakukan imaging radiologi. Yang pertama, untuk yang paling bagus adalah dengan CT scan dan uh, adanya pembesaran limfonode ini merupakan prediktif yang sangat tinggi atau cukup tinggi untuk terjadinya atau adanya lesi metastasis maupun pada pulmu, bisa pada paru maupun pada hepar. Selain CT scan, kita juga bisa lakukan intravenous pyelography tiga dimensi dan benefit atau keuntungan yang radiasi yang lebih rendah dibandingkan CT scan. Lalu urothelial cancer ini untuk kepadatan tumor sendiri sekitar 10-70 Huntsville unit, dan kalau misalnya CT scan tidak bisa digunakan misalnya pada pasien dan pasien hamil, bisa kita gunakan MRI, dan untuk memastikan fungsi ginjal kanan dan kiri kita bisa pakai split functional renal scan atau renografi untuk melihat fungsi ginjal kontralateral. Misalnya pasien akan dilakukan tindakan radikal. Next. Selain itu kita juga bisa lakukan sitologi, dan sitologi abnormal ini bisa menunjukkan adanya high grade untuk pada saat atau pada temuan sistoskopi ini normal. Selain itu sitologi barbutase ini bisa mendapatkan atau mendiagnosis menekan diagnosis sebanyak 91%, jadi cukup tinggi. Nah, karena kita bisa menggunakan endurologi untuk mengambil sampel in situ, jadi lebih disarankan untuk diambil sampelnya in situ untuk sitologinya. Dan itu untuk voided urine atau pengosongan buli dengan sitologi ini bisa digunakan kateter untuk mengambil sampelnya. Nah, ini ada sebuah studi yang menggunakan metilasi DNA pada urin untuk mendiagnosis bladder cancer ataupun utuk. Cuman sekarang yang di sini yang bisa kita lakukan atau kita bisa periksa di sini dengan sitologi urin. Next. Oke, ini untuk stagingnya sendiri. Uh, untuk ini berbeda dari tumor buli ya, dari regional limfonodinya dan metastasisnya ini hanya M1 M0, terus ini mungkin bisa dibaca di ya lebih mudah ya masing-masing. Oke, lalu untuk involvement atau lokalisasi pada ureter ini untuk banyak terjadi pada distal ureter, 25% pada mid ureter dan 5% pada ureter proksimal atau ureter yang atas. Nah, pasien yang memiliki multifocal tumor atau lebih dari satu itu mempunyai prognosis yang lebih buruk dibanding pasien dengan
tumor-tumor yang hanya single atau hanya satu misalnya di pelvis saja. Dan recurrence rate-nya setelah operasi atau setelah dilakukan kemoterapi sekitar 2-4% di dalam kurun waktu 17 sampai 170 bulan. Next. Lalu untuk penyebaran sendiri, itu bisa menyebar melalui satu, bisa direct invasion atau melalui organ-organ yang dekat pada tumor tersebut. Yang kedua bisa melalui limfatik atau hematogen. Yang ketiga bisa direct extension melewati epithelial spread. Untuk proxy factor ini bisa kita lakukan atau bisa kita pertimbangkan untuk uh, menawarkan pasien apakah bisa dilakukan konservatif ataupun harus dilakukan radikalitas. Ini yang cukup uh, berpengaruh adalah konsumsi dari uh, tobacco atau merokok, baik dari menjadi aktif maupun pasif smoker. Merokok ini dia menaikkan resiko dari pertama recurrence, dua mortality, dan juga recurrent pada intervensika setelah dilakukan RNU. Jadi ada baiknya pasien kita edukasi untuk berhenti merokok, baik menjadi pasif maupun aktif setelah dilakukan operasi. Ya mungkin sebelumnya juga sudah harus diedukasi untuk menghentikan merokok juga. Lalu pada pasien-pasien yang terdiagnosis RNU, baik di poliklinik maupun di Bangsal, setelah diagnosis dia akan progresi penyakitnya ini bisa meningkat jika tidak dilakukan segera dilakukan tindakan. Jadi harus dilakukan within 12 weeks atau sekitar dalam 3 bulan sudah harus dioperasi atau di manajemen dari RNI dari utuknya itu. Oke, next. Oke, untuk stratifikasi resiko ini bisa dibagi menjadi dua, jadi untuk yang low risk atau yang high risk. Nah, ini kita bisa pertimbangkan untuk apakah bisa dilakukan kidney sparing treatment atau pengangkatan total semuanya. Jadi salah satu ginjal atau salah satu ginjal yang terkena utuk. Mungkin selain ini juga bisa dipertimbangkan pemeriksaan renografi untuk melihat fungsi ginjal kontralateralnya juga. Baik, mungkin sekian dari saya.